Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Medi Brownie. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Medi Brownie. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Oke, seperti judul video kita hari ini, cara menghindari sebar data. Penagihan pinjaman online yang membocorkan data Anda pastinya akan menimbulkan kekhawatiran ya. Bagaimana cara pinjol tidak sebar data, melakukan pencurian data? Beberapa hal ini bisa dilakukan, baik yang preventif maupun kuratif. Tapi sebelum saya lanjut untuk membahas video ini, bagi teman-teman semua yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang dan saya lebih semangat lagi memberikan solusi dan motivasi kepada Anda semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat serta dilancarkan rezekinya agar dipermudah untuk membayar cicilannya. Amin ya. Aksi penagihan gagal bayar pinjol yang agresif seringkali menimbulkan masalah. Salah satunya yang banyak dikeluhkan debitur yaitu penyebaran data pribadi. Data kontak ponsel diambil dan digunakan untuk melakukan teroran penagihan ke semua kontak di handphone kalian. Hal tersebut sangat mengganggu lah ya, karena menimbulkan kegaduhan. Langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk mencegah data disebarkan atau bahkan pencurian data oleh pihak pinjaman online. Yang pertama, tidak buka akses kontak aplikasi pinjaman. Untuk pinjaman online bisa menyebarkan data, mereka harus bisa mengakses kontak di aplikasi. Karena itu, Anda bisa mengatasi agar datanya tidak bocor, dan langkah pertama adalah tidak memberikan izin akses untuk masuk ke data kontak handphone kalian. Proses permintaan izin akses diajukan ketika Anda mengunduh aplikasi saat pengajuan pinjaman. Untuk itu, Anda jangan khawatir bahwa pengajuan pinjaman akan ditolak karena tidak memberikan akses data. Untuk Anda yang sudah terlanjur menjadi peminjam, bisa masuk ke pengaturan ponsel dan menutup akses dari aplikasi pinjol. Dengan dicabutnya akses di handphone kalian, aplikasi pinjol tersebut tidak bisa lagi mengakses data pribadi. Kemudian untuk yang kedua, baca perjanjian syarat dan ketentuan. Setiap kali Anda mengajukan kredit, perusahaan akan meminta Anda membaca dan menyetujui persyaratan dan ketentuan pinjaman online. Di dalam perjanjian terdapat segala ketentuan yang mengatur soal pinjaman, termasuk soal pengguna data, bagaimana data konsumen digunakan, apakah ada proteksi terhadap data nasabah, semuanya diuraikan dalam perjanjian tersebut. Jadi dengan membaca perjanjian syarat dan ketentuan, Anda bisa paham bagaimana soal penggunaan data. Jika di dalam perjanjian tersebut bahwa ada kontak boleh digunakan untuk penagihan, maka Anda bisa membatalkan pengajuan pinjaman karena bisa jadi risiko penyebaran data ya. Namun jika dalam perjanjian tidak disebutkan soal penggunaan data, sementara di kemudian hari ditemukan penyebaran kontak, maka Anda punya dasar untuk melaporkan pelanggaran oleh pinjaman online ke pihak berwajib ya. Kemudian untuk yang ketiga, jangan sampai Anda telat bayar dan gagal bayar. Asal dari pinjol melakukan penyebaran data adalah ketika Anda gagal bayar atau telat bayar, bertujuan untuk melakukan penagihan kepada Anda yang menunggak. Maka pinjaman online atau debt collector akan melakukan penyebaran data. Tujuan DC sebar data adalah untuk menekan relasi kerabat atau teman Anda agar Anda mau melunasi tagihan dengan memberitahu ke pihak yang dekat, mempermalukan Anda agar Anda membayar di aplikasi mereka. Tindakan ini tidak sesuai dengan kode etik penagihan di Asosiasi Pinjaman Online dan peraturan OJK ya. Kemudian untuk yang keempat, laporkan pinjaman online ke OJK. Anda bisa lapor ke OJK jika merasa bahwa pinjaman online melakukan pembocoran data konsumen tanpa izin. OJK bisa menindak pinjaman online yang melanggar ketentuan tersebut. Ya, setelah itu pastinya OJK akan memanggil pinjaman legal untuk meminta klarifikasi dan memperjelas perihal dengan kebocoran data. OJK bisa mengambil tindakan sampai mencabut izin pinjol yang melanggar. Jika memang ini menjadi tugas OJK, dan semoga OJK sendiri tidak lupa dengan aturan yang telah mereka buat ya. Untuk pelanggaran oleh pinjol ilegal, OJK akan bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi
untuk menutup atau memblokir aplikasi pinjol tersebut. Pihak SWI melakukan pemblokiran aplikasi pinjaman ilegal jika memang ini sudah menjadi tugas OJK ya, dan semoga OJK sendiri tidak lupa dengan aturan yang telah mereka perbuat ya, atau yang mereka buat. Kemudian untuk yang kelima, lapor ke Kapolsek terdekat. Anda bisa pula melaporkan pelanggaran ini ke polisi terkait pelanggaran undang-undang ya. Ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang ITE ini termasuk juga perundungan di dunia cyber yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan bahkan kekerasan fisik, psikis dan atau kerugian material ya. Pelaku pengancaman data diproses pidana dengan menyampaikan laporan kepada kantor polisi terdekat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan bisa memberikan jalan keluar untuk permasalahan Anda. Sekian dulu dari saya Jepri Esa pamit undur. Wassalam.